Jadi ada metode yang namanya adalah angka semesta. Angka semesta. Jadi angka sama semesta gimana ya? Kan mau buat podcast ya? Podcast. Ini kita harus royokan ya, kayaknya nggak royok. Ini emang gotong royong, bicip-bicip gitu. Kalau gue sama Windy bagian yang begini. Wow. PUPBGT. Pas Banget jadi bakalan langsung dipraktekin di rumah. Yes. Karena ini enak banget. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Cip-Cip Bintang Keliling. Yeay. Kali ini kita bersama bintang tamu yang spesial. Ya, ini agak berbeda ini. Berbeda banget kan? Ya. Biasanya kita Mungkin pemain kalian bingung sinetron, kan, pemain kan, terus udah gitu penyanyi, gitu-gitu kan. Ini beda banget ini. Siapa dia? Siapa dia? Ayo. EHT yang gue tahu EHT. Endah. EHT. Endah Heavenly Triwijayanto. Oh, udah. Nama lu susah banget sih, Mbak. EHT aja lah. Kalau misalnya orang-orang sukses di luar sana mesti namanya tuh disingkat-singkat. Oke. Dina Lorenza jadi Dio. Ya kalau kita CK. Cut keke. Endah, sibuk Ya, kamu ya, apa ya. sih? Nggak sebenarnya kasih tahu. Kamu itu apa gitu loh? Kamu Spesialis pakai telur. Jadi ini Iya. kalau pekerjaan yang selama ini adalah sebagai personal consultant. Oke. Personal consultant dan ini baru mulai merambah ke entertain juga. Oke. Ini mau buat podcast ya? Podcast. Kucing. Jadi nanti juga mau buat podcast. Oh, Jadi aku nih punya satu metode yang mungkin tidak banyak orang tahu karena ini kan foundernya aku sendiri. Oh, Mbak tuh. Keke, Ya. gitu. Jadi Jadi ada metode yang namanya adalah angka semesta. Angka semesta. Angka Jadi semesta. angka sama semesta. Gimana ya? gimana tuh? Mas? Jadi angka semesta ini jadi kan berarti by number dong. Oh, iya. Jadi nanti kita bisa melihat apapun itu dari tanggal lahir. Watak, Tunggu, karakter. tanggal lahir itu buat dilihat buat apa? Jadi Buat usaha, buat jodoh, boleh. Wadaw, gue tuh kayak karir, ya. Karir boleh, karakter, alur hidup, hambatan, dan juga nanti kita berbicara bagaimana solusinya. Itu kan yang paling Enaknya begitu kayaknya ya. Selalu kita tuh kalau biasanya ngomong tuh harus ada solusi gitu. Iya, kalau aku 4 Desember. langsung. Tunggu. Aku ambil keteras sama pulpen dulu. Apa? Kertas udah. Nah, itu pokoknya kita dari tanggal lahir. Dari tanggal lahir. Jadi nanti kamu dari- belajar dari mana ya? Bu Indah belajar di mana dulu? Boleh pakai ini aja nggak apa-apa. Sebelum kawin kamu Nah belajar iya, dari kamu mana? belajar dari mana itu? Itu emang kayak primbon, ada buku primbon atau ngarang atau belajar turunan- atau emang turunan dari atau mana? punya Dari sanksi gitu kan? Bukan ini bukan paranormal kan? Ribet ya. Bukan paranormal Nanti kan? dilihat deh kodenya apa sampai kalau Dilo di Lorenza ngomong kayaknya belibet. Nanti Iya. kita lihat deh kodenya Oke, apa nih oke, supaya dia oke. bisa Oh beli. my God. Kodenya apa ya? Jadi Tapi nggak ini belajar Bener apa gimana? terbukti nggak? Kira-kira sebelum aku. Oke, sebelum ini ya. Nah, aku buat Jadi metode angka semesta ini aku yang nemuin. tahu. Jadi kalau misalnya tahu dari mana, belajar dari mana nggak ada. Oh. Mungkin kamu punya ada keturunan dari dulunya gitu loh yang gitu yang membuat kamu untuk menambah Wawasan. ini kamu pelajaran kamu. Wawasan ya, kayak belajar banget ya. Jadi enggak, jadi dulu tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan, kebetulan juga di bagian HRD gitu, gitu. Dan situ kan berarti kan kita KTP apa segala macam kan. Kamu yang ngecek. Nah, kita yang ngecek kan. Terus setelah itu ada satu apa ya? Nasabah misalnya. Ya, kok tahu? Ya. Perbankan gitu. Aku kan alam semesta. Ya. Pasti banget ya. Jadi benar di punya perusahaan alam itu apa ada ya, salah gitu. satu perbankan. Jadi di perbankan itu ada satu inilah ya, ada satu case yang kayaknya tuh ribet banget gitu. Terus katanya kan rezeki apa segala macam kan ketika kita lahir kita udah diatur sama yang di atas ya. Itu terus setelah itu mikir nih apa sih ya? Kita tuh lahir bawa apa sih gitu. Terus
nama enggak, apa-apa enggak kan, tanggal lahir doang dong. Akhirnya udah deh dari tanggal lahir itu mulai tuh KTP mulai dikumpulin, kemudian ada kombinasi antara angka ini sampai angka ini, kemudian muncullah pola ini gitu, kecenderungan ini, akhirnya itu terus sampai dikembangkan sampai dengan sekarang. Gitu. Oke, sekarang aku coba 4 Desember. Gue terakhir deh. Oke. Sebelum kita memasak, Sebelum kita memasak, kita belajar dulu. Jadi gini Mbak Keke, kalau misalnya membaca seseorang itu ada 2. Pertama membaca dia secara pribadi, karena ketika dia sudah menikah kode itu berubah. Oh gitu. Oke. Berarti ikutin yang kalau dulu akan beda ya. Iya, yang itu ada Berarti sama. harus ada misalnya kayak udah punya suami, punya anak harus ikutan juga include. Bener. Oke. Include Ya udah. juga, gitu. Mbak Keke berapa? Ini 4 tapi Desember. pemberitahuannya secara gamblang apa ada yang ditutup-tutupin? 4 Desember. Tergantung Mbak Keke. Maunya gimana? Maunya Nggak gimana apa-apa, dong? aku sih. Bener. Bener. Oke ya. Tidak yang tutup-tutup. Kayaknya kalau Mbak Dina ada dong yang Oh ditutup. iya, karena dia juga selalu menutupi, punya rahasia dia. Kurang. Tapi nanti kita buka di sini, Iya. Mbak. Oke. Jangan dong. Oh, cuma daerah begitu. Kan nggak masak-masak kita nih. 1973. Oke, suami. 7 Mei 1973. Oke. Anak. 26 November 2006. Oke, aku rumusin bentar ya. Gila ini sih harus yang pintar matematik nih. Enggak sih. Kalau nggak lulus sebenarnya nilai Biarin matematik. dihitung dulu, gabel aja nih Kayaknya abis ini kita langsung masak. Oke. Deh. Gue ntar aja. Jadi kalau karakter ya, kayak misalnya Mbak Keke sekarang ini kan di dunia entertain, orang tuh kalau ngeliat PD-nya luar biasa dong ya. Seseorang yang PD-nya luar biasa, tapi dulu Mbak Keke bukan orang yang PD. Iya. Karena iya, Masa? bukan orang yang pede, karena masa kecilnya itu yang membuat Mbak Keke nggak pede. Mbak Keke dulu nggak seperti ini. Karena aku susah. Iya. Karena sekarang lebih mature kali ya. Iya, Udah lebih berumur, mature. udah berumur. Tapi kalau Pengalamannya udah ngeliat banyak, itu, pengalamannya. Kalau ngelihat ini juga ada faktor dari suami juga. Kalau suami itu kan kalau ngomong itu Mbak Keke dengerin banget. Iya. Karena kalau dari kode ya, itu kode suami Mbak Keke itu memang dia ada di kode kata-kata. Jadi apa yang dia omongin itu tuh langsung kesugesti aja gitu. Oke, kerekam. Kerekam banget. Dan ya, mereka cocok nggak gitu itunya? gini, Mbak Keke ini orang yang sangat manut. Emang Manut bebek. banget. Jadi mending gue susah tapi orang lain jangan susah. Itu motonya. Begitu juga di suami. Oh iya. Jadi Mbak Keke ini bukan orang yang penuntut di suami. Emang Jadi- bener banget. Jadi kalau bisa gue kerjain sendiri, apapun itu udah gitulah Mbak Keke. Mungkin Mbak Keke tahu sendiri ya. Siap. Terus kalau Dina gimana? Enggak, udah ntar aja kita masak dulu. Tadi anak nggak mau ditanya anak. Sedikit. Kalau Oh iya. itu nanti sambil masak Oh iya, boleh sambil dong. masak Boleh. Sambil Kita masak. Perkenalan dulu Pokoknya ya. kalau Iya. gue nanti aja kali ya abis ini. Ya, oke. Sekarang kita mau masak ceritanya. Ini Pokoknya masak ntar kalau apa mau ya? lanjut lagi kita julik lagi dia. Kita mau masak udang bumbu pecel. Dengarannya antik ya. seneng banget sama udang. Ya, udang bumbu pecel. Udah pernah belum ngebayangin nggak udang bumbu pecel itu kayak apa? Biasanya pecel tuh kan pakai sayur-sayuran nggak sih? Iya, kan? Kalau ini pakai udang. Oke. Betul. Ini bahannya udang. Ya, udang sengaja badannya aja, kulitnya aja dikupas, tapi ininya enggak. Iya, karena kelak lagi kepalanya itu enak kalau Iya, pakai ada rasa. Ini ada apa? Merica, ada garam, gula pasir, sama bawang putih sudah dicincang, bawang bombay, daun bawang, bawang bombay. Ini ada serai, daun jeruk, dan salam, sama apa namanya? Kecoa, kunyit, Bukan, Lengkuas. ya. Terus ada bumbu pecel, ini bumbu pecel jadi siapa aja bisa. Terus penyedap rasa, ini kecap asin, ini oyster, dan kita Kecap pakai kecap manis, saus tomat, saus sambal, kecap Inggris. sesame oil, air dan minyak. Ya. Sekarang pertama-tama kita masukkan dulu alat masak Vicenza ya. Ini alhamdulillah Vicenza begitu Bisa nyalakan baik. sekarang. Oh, salah. Gitu.
Vincenza ini lihat tuh semuanya cantik-cantik dan lengkap. Mau dari piring, mau dari sendok, semua dari peralatan masak. Enak ngomongnya peralatan. Ya, oke. Maaf ya. Nah, ini minyak dulu ya, kita panasin. Biasanya kalau masak tuh harus ngelihat ini resep di sebelah sini ya. Nah, kalau kamu lihat aku dari angka itu, terus aku masak ini dari mana ya? Gini, Mbak Keke itu sebenarnya kalau dari tanggal lahirnya nggak ada kode kreativitas. Masak tuh nggak ada, tapi dia tekun. Jadi pertama tuh belajar dulu kan. Kan ada kayak Mbak Dina. Emang kan masalahnya kan emang bener kan, kayak gitu kan dari dulu emang nggak bisa kan sebenarnya, tapi karena belajar jadi akhirnya bisa kan. Ada orang yang ceprot. Nah, ada orang yang ceprot gitu ya lahir dia udah bawa kode itu. Jadi dia nggak perlu belajar. Aku enggak. Iya, dia harus tekun dulu. Aku karena tuntutan masak di rumah. Kita masukin ya sekarang ya bawang putihnya. Lo bisa kan dah? Boleh dong. Ini dah, ayo dah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma masak air doang kan? Masak air juga bisa angus gitu ya, bisa keset gitu. Nah, mau bawang bombay ya. Ini tunggu, anakmu ada berapa sekarang? Udah nikah kan? Udah. Anak-anak Dua. Anak. Umur. Nah, Kamu waktu melihat tanggal lahir juga nggak? enggak, Mbak Keke. Kan barusan, maksudnya sekitar 5-6 tahun lah ya belakangan gitu. Iya. Nah, anak-anak tuh nggak tahu ya, nggak begitu suka masak. Tapi kalau anak-anak di rumah seneng banget kalau dimasakin sama mamahnya. Nggak tahu juga nih. Pokoknya rasa apapun hal ini yang penting dimakan. Kalau mamahnya seneng ya. Udangnya jangan diaduk. Ini nggak apa-apa ya, nggak nunggu layu dulu ya. Enggak. Biar maksudnya barengan yang resepnya. Semuanya aja kayak abis bentar. Semuanya dong. Dia suka udang kan kan? nggak ditumpahin. Seneng banget sama udang. Seneng banget. Seneng banget. Pas dong. Pas banget. Dan terus tunggu nanti kalau udah itu dibalik pakai ini aja biar gampang. Dibalik jadi jangan diaduk gitu. Oke. Kita masukin namanya. Kalau udang mungkin tuh jangan ini ya, jangan terlalu matang ya. Makanya dibalik. Aduh, ini ya kelihatan banget ya. Aduh, Jadi belajar masak juga deh di sini nih. Harus dong. Siapa tuh habis ini bisa Masak buka udang tuh nggak ini ya. boleh kelamaan. Iya, makanya harus cepet gerak. Cut. Nah, satu lagi. Yes. Oke, sekarang kita tuangin saus tomat. Saus tomat. Kita kasih kecap asin. Nih. Kalau di sini rahasianya icip-icip itu tidak pernah pakai takaran. Saus tiram ya. Pakai intuisi banget ya. Iya, pokoknya kita pakai hati dan pakai apa ya? Tadi lupa loh ini digeprek ya udah nggak apa-apa. Ini kan yang penting aromanya nanti dia masuk aja. ini juga ya. Terus saus sambal. Mau pedes kan? Dia suka pasti. Banget. Maksudnya gue yang Kita suka kasih pedas. gula. Tuh, nggak ada takaran kan? Nggak ada takaran. Ini emang udah biasa, kebiasaan. Iya. Jadi Ini udah sendok tahu nih, Kak? banget. Iya ini. Kamu pasti agak-agak aneh ya pasti. Iya, Kenapa karena sih biasanya ada kalau gini? pecel itu benar-benar pakai sayur dan ini baru pertama kali pakai udang kayak Nah, gini ini nih. yang bikin antik. Sekarang kita kasih air ya, Oke. biar meresap dulu. Nah, begini. Biar ada diratain gitu. Nanti kita tutup. Biar diaduk. Sampai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tadi garam belum ya? Kecap asinnya tapi udah. Udah terlalu asin ya. Penyedap. Penyedap ya. Ini dulu biar meresap. Ini kita harus keroyokan ya kayak gitu. Di sini emang gotong royong. gitu, oke. Icip-icip gitu. Kalau gue sama Windy bagian yang begini-begini. Mericanya Tuh. udah diaduk dulu ya. Ini diratain dulu. Saya kasih minyak Aromanya. minyak wijen bikin yang aromanya. Nih minyak wijen nih. Minyak wijen ini yang bikin aromanya jadi enak. Yes. Ini kita tutup. Lanjutannya udah Abis ini ada nasi. Abis ini pakai ada nasi ya. Iya. Wah. Tuh. Wow. Tunggu ya, biar rata dulu ya. Baunya. Wow banget. Mau dicoba Mbak Dina, tanggal lahirnya berapa? Tuh, Dina tanggal lahir dong. 22 Mei. 22 Mei. Sama anak nggak? Apa karakter aku aja kan aku sendiri sekarang. Ya, Jadi anak nggak ada tetap ya, pasangan. tetap anak dong. Anak terakhir dong. Anak terakhir aja. Anak terakhir 6-11. Oke. Ini berdua ini
kan orang itu bertemu di beberapa frekuensi ya. Pertama ketemu di frekuensi yang pas, kedua kebanyakan frekuensi, yang ketiga tuh nggak ada satu frekuensi yang sama sekali. Maksudnya aku sama Dina gitu. Semua orang gitu. Oh, iya, Nah, iya. kalau yang paling bagus tuh kan ketemu di frekuensi yang pas. Nah, iya. Yang paling nggak bagus sebenarnya ketemu di frekuensi yang kelebihan, karena mereka selalu bertemu di frekuensi emosi yang sama. Kalau nggak ada satu frekuensi masih bisa disatuin. Nah, kalau Mbak Dina sama Mbak Keke ini mereka ketemu di satu, kalian bertemu di frekuensi yang pas. Tos. Ya, walaupun jarang komunikasi, jarang ini ya, tapi tuh ya nggak sih? Walaupun kayaknya akrab begini kalian juga jarang komunikasi. Ya, dong. iya. Kalau Ya, jarang Tiap komunikasi. hari harus ketemu Nggak tiap hari juga. ya. Nggak tiap hari Kita- harus ayo iya. berduaan. Dan curhat-curhatan itu jarang, tapi Enggak. begitu curhat bisa intens. Iya. Iya. Bisa ini gitu. Iya. Jadi memang frekuensinya pas. Nggak tahu nih kalau Mbak Windy nih, kan belum. Sudah cukup. Ini kayaknya ayamnya. spesial dari icip-icip masih ada wow. Wow, gitu. emang selalu. Cobain dulu, Oh, cobain cobain dulu. dulu, cobain. Ini. Cobain dulu bumbunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apa? Nanti baru kita kasih daun bawang. Enak. Enak banget. Hmm? Enak banget, Mbak. Pedesnya pas. Pas, pedesnya Udah pas. Daun bawang belum, Daun bawang sama daun terakhir. jeruk. Udah tadi, nggak usah daun jeruk ya. Ini enak. Bisa langsung nggak perlu apa-apa beneran. Iya. Udah langsung Iya. enak. Udah ya, udah cukup ya. Enak Kuahnya banget. jadi nggak usah kering ya. Nah, Kuahnya ini pakai tuh, ya. ini pas. Hmm. Juga insya Allah jodohnya Mbak Dina selanjutnya juga pas dah. Oh, Masya Allah. Amin, 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 amin. Ya Allah. Ini Mbak Dina tuh sukanya galau Mbak Keke. Iya. Galauer sejati kayak. Terlalu banyak milih ya? Tuh. Dia tuh kan. pemikir yang dalam soalnya. Iya. Emang dia bisa mikir? Dia tuh pemikir yang dalam. Mikir Jadi- lah. Jadi nih ya, Masalah habis mikir. misalnya nih, aku ngomong apa di sini, Dipikir. dipikir habis ini. Oh, gitu emang. Iya, dia tuh pemikir yang Tapi dalam. besoknya lupa deh kayaknya. Iya. Nggak juga, Mbak. Kalau dalam perasaan rasa kali. Kalau dalam perasaan rasa. Tapi kalau cinta, disuruh dia masalah pemikir banget. masalah untuk suruh bawa ini bawa itu besoknya gue bisa lupa. Kayak tadi. Emang Aku tuh kenapa? selalu gini, Din jangan lupa ya kalau mau syuting bawa ini, bicara kamera ini udah. Terus tiba-tiba pasti ada yang ketinggalan. Bener kan? Daging tadi. Dagingnya ketinggalan. Itu biasanya dia lagi galau masalah cinta, Mbak. Coba. Ini lah. Aduh, belum serius dibaca. banget. Tuh, Serius udah jadi banget. tuh. Tunggu. Oh, mau dulu. Gue udah kagak sama. Aduh, ntar aja dia udah insecure dulu. Intinya bentar lagi kan. Enggak. Bentar lagi gue. Gini, Ayo, harus ngomongin menyelesaikan gini. Kalau misalnya mau dapat yang pas, itu yang harus menyelesaikan. Misalnya gini, Menyelesaikan masalah-masalah yang lalu. ya Yang lalu kan udah selesai gue. Siapa bilang? Siapa bilang? Ah, masa kan udah Siapa selesai. belum tuh katanya. Kalau dari kodenya Mbak Dina orangnya nggak tegaan gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu dia mikirnya tuh beribu-ribu kali lipat. Even dia nggak bahagia, dia nggak happy, tapi dia harus membangun. Nah ini tuh yang harus di ini Mbak. Gimana dong yang begitu? Kan Dina lu juga udah begitu, nyoba Kek. Iya, Cuma selalu mikirin orang lain, gak pernah mikirin diri sendiri. Iya, tapi Tapi dia mikirin frekuensi diri kalian sendiri. pasnya itu adalah di kode sayang. Nah, sekarang Dina belum nyoba. Coba dulu deh. Coba Harus dulu sama kita. udang ya, nggak bisa kalau nggak sama udang. Iya dong. Kamu cobain juga. Kita coba. Udah, coba. Tuh, biasa. Tadi kalau nggak minyak masuk mulut, panas. Sekarang bagaimana? Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Mbak. Kita nunggu. Aku selalu nyoba. Ini kayaknya lezatnya karena kita nunggu ini ya. Wow. POPBGT. Pas. Ini Rasanya kayaknya kayak- Enak banget. enak. Rasanya gimana gitu ya? Ada Karena bumbu ada pecel. ininya, ada bumbu pecelnya. Enak banget, Dan Kek. ini bakalan langsung dipraktekin di rumah. Yes. Iya. Karena ini enak banget. Jadi kalau punya bumbu pecel tapi nggak suka sayuran, Yes. bisa dimasak sini. Iya. Gampang banget kan? Gampang banget, nanti tinggal lihat ya di YouTube kita. Tuh. Tuh. Masya Allah. Ayo Coba lihat. difoto. Cheese. Nah, ini difoto dulu, udah diambil belum tadi? Nanti karena kita mau buru-buru ngambil, mau buru-buru Satunya masak. bentar lagi. Ini enak. Ini enak banget. Iya. Ya, nih. Oke, terima kasih Mbak Indah. Ceritanya nanti dilanjutkan lagi. Kapan-kapan kayaknya perlu dilanjutkan lagi. Yes. Khusus buat Dina ya. Waduh. Wah. Banget. Karena orangnya tuh introvert. Jadi dia nggak mungkin nggak mungkin diomongin di depan umum. Thank you semua. Ya, Makasih terima kasih semuanya. Komennya, like-nya, dan Like, jangan lupa comment, subscribe. Thank you Icip-Icip. Thank Ya, you. thank you, Mbak. Thank you, Mbak. Hati-hati. Kita
Kita tunggu podcastnya ya. Yap, yap. Bye. Assalamualaikum.